Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi berbagai data, tapi bagaimana cara mengetahui apakah data tersebut bervariasi secara signifikan? Nah, disinilah peran varian dan simpangan baku dalam statistik. Dua konsep ini membantu kita memahami seberapa jauh data menyebar dari rata-rata. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang varian dan simpangan baku. Tapi aku nggak sendiri loh, aku bakal jelasin materi ini bareng teman-temanku. Di sini ada aku, perkenalkan Gamil Sami Andika, lalu ada temanku Dia Nafisa Ulhak, Roaitul Islah Juliantino, Saka Pradipa Khairi, Faras Raihana Zahra. Oke teman-teman, pertama kita bahas dulu apa itu varian. Varian adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar data dalam suatu kumpulan menyebar atau bervariasi dari rata-ratanya. Bisa dibilang kalau varian besar artinya data dalam kelompok itu sangat beragam. Tapi kalau varian kecil atau nol, berarti datanya hampir sama semua. Nah, varian ini memiliki beberapa sifat penting. Yang pertama, varian selalu bernilai positif atau nol. Kalau semua datanya sama, maka varian akan bernilai positif ataupun nol. Yang kedua, varian mengukur sebaran data terhadap rata-rata. Semakin besar variannya, maka semakin tersebar pula datanya. Yang ketiga, varian dipengaruhi oleh pencilan atau outlier. Kalau ada angka yang jauh berbeda dari yang lain, maka varian bisa jadi lebih besar. Yang terakhir, kalau semua data dikalikan dengan suatu angka, semisal K, maka variannya akan menjadi K kuadrat dikali varian awal. Jadi, varian ini penting banget dalam statistik karena bisa memberi gambaran tentang seberapa seragam atau beragam suatu kumpulan data. Sekarang kita masuk ke simpangan baku. Simpangan baku atau standar deviasi ini sebenarnya mirip dengan varian, tapi lebih mudah digunakan karena satuannya sama dengan data aslinya. Cara mendapatkannya adalah dengan mengambil akar dari varian. Simpangan baku juga mempunyai sifat yang menarik nih. Yang pertama, selalu bernilai nol atau positif. Kalau semua datanya sama, maka simpangan baku akan bernilai nol atau positif. Yang kedua, mengukur sebaran data terhadap rata-rata. Kalau simpangan bakunya besar, berarti datanya akan menjadi lebih bervariasi. Lalu yang ketiga, satuannya sama dengan data asli. Ini beda ya dengan varian yang satuannya kuadrat dari data. Yang keempat, terpengaruh oleh pencilan atau outlier. Data ekstrim bisa bikin simpangan baku menjadi lebih besar. Yang terakhir, kalau semua data dikalikan dengan suatu angka, semisal nih K, maka simpangan baku juga dikali dengan K. Jadi, simpangan baku ini sering digunakan untuk mengukur variasi data karena lebih intuitif dibandingkan dengan varian. Kalau simpangan bakunya kecil, berarti data cenderung lebih mirip satu sama lain. Sedangkan kalau besar, berarti datanya lebih bervariasi ya. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan rumus varian dan simpangan baku. Yang pertama, rumus varian itu ada dua, data tunggal dan data berkelompok. Untuk data tunggal, S pangkat 2 sama dengan XI kurang X pangkat 2 per N, atau S pangkat 2 sama dengan 1 per N XI pangkat 2 kurang X2. Nah, untuk data berkelompok, S pangkat 2 sama dengan FI XI kurang X pangkat 2 per FI, atau S pangkat 2 sama dengan 1 per N FI XI pangkat 2 kurang X pangkat 2. Untuk rumus simpangan baku ada dua juga, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Untuk data tunggal, S sama dengan akar XI kurang X pangkat 2 per N, atau S sama dengan akar 1 per N XI pangkat 2 kurang X pangkat 2. Untuk data berkelompok, X sama dengan akar FI XI kurang X pangkat 2 per FI, atau S sama dengan akar 1 per N FI XI pangkat 2 kurang X pangkat 2. Halo semuanya. Nah, sekarang saya akan membahas contoh soal varian dan simpangan kelompok. Nah, di sini terlihat ada tabel. Nah, yang pertama itu ada nilai. Nilainya itu 28 dikurang 32, 33 dikurang 37, 38 dikurang 42, 43 dikurang 47, 48 dikurang 52, 53 dikurang 57. Selanjutnya ada frekuensi, yaitu 3,
7, 12, 10, 5, dan 3. Selanjutnya XI, yaitu 30, 35, 40, 45, 50, dan 55. Selanjutnya ada FI dikali XI, yaitu 90, 245, 480, 450, 250, dan 165. Selanjutnya ada XI kurang rata-rata, yaitu min 12, 7, min 2, 3, 8, dan 13. Selanjutnya ada XI kurang rata-rata kuadrat, yaitu 144, 49, 4, 9, 64, 169. Yang terakhir ada FI X kurang rata-rata kuadrat, yaitu 432, 343, 48, 90, 320, dan 507. Nah, yang pertama, untuk menentukan XI dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai, lalu dibagi 2. Maka akan mendapatkan nilai XI. Contohnya, 28 ditambah 32, mendapatkan hasilnya 60. Selanjutnya, 60 dibagi 2, akan mendapatkan hasilnya 30. Itu untuk menentukan nilai XI. Nah, yang kedua, untuk menentukan nilai FI kali XI, dapat diperoleh dengan cara mengkalikan FI atau frekuensi dengan XI. Contohnya, 3 dikali 30 sama dengan 90. Nah, yang ketiga, untuk mendapatkan nilai XI kurang rata-rata dapat diperoleh dengan cara menentukan rata-rata terlebih dahulu. Rumusnya rata-rata sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Contoh rata-rata sama dengan 1680 per 40 sama dengan 42. Lalu kurangi XI dengan hasil dari rata-rata yang telah diperoleh. Contohnya 30 kurang 42 sama dengan min 12. Selanjutnya, nomor 4. Untuk mendapatkan nilai XI kurang rata-rata kuadrat, kuadratkan nilai XI kurang rata-rata yang sudah diperoleh tadi. Nah, contohnya itu akar min 122 mendapatkan hasilnya sama dengan 144. Nah, yang kelima, untuk mendapatkan nilai FI XI kurang rata-rata kuadrat dapat diperoleh dari mengkalikan frekuensi dengan hasil XI kurang rata-rata kuadrat yang sudah diperoleh seperti yang di atas. Contoh, 3 dikali 144. Hasilnya 432. Nah, yang keenam, jika sudah memperoleh semua nilai di tabel, bisa dilanjut dengan rumus varian data kelompok. Rumusnya, S kuadrat sama dengan 1 per N sigma FI XI kurang rata-rata kuadrat. Sama dengan 1 per 40 dikali 1740. Hasilnya 435. Nah, yang ketujuh, lanjut dengan menentukan nilai simpangan baku data kelompok. Karena simpangan baku merupakan akar kuadrat dari varian, maka dapat ditulis sebagai berikut. S sama dengan akar 435, S sama dengan 20,9. Nah, ini untuk contoh soal varian dan simpangan kelompok. Next, soal selanjutnya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal varian dan simpangan baku tunggal. Contoh soalnya, berikut adalah jumlah pena yang dimiliki siswa di kelas 1, 3, 5, 2, dan 4. Tentukan varian dan simpangan baku dari data di atas. 1. Tentukan rata-rata dari data di atas. Rata-rata sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 2 tambah 4 per 5. Hasilnya sama dengan 15 per 5. 15 dibagi 5, hasilnya sama dengan 3. Yang kedua, tentukan varian dari data tunggal di atas. Rumusnya, S kuadrat sama dengan sigma XI kurang rata-rata kuadrat per N. Sama dengan
Kita masukkan angkanya. 1 kurang 3 kuadrat ditambah 3 kurang 3 kuadrat ditambah 5 kurang 3 kuadrat ditambah 2 kurang 3 kuadrat ditambah 4 kurang 3 kuadrat per 5. Hasilnya sama dengan 4 tambah 0 tambah 4 tambah 1 tambah 1 per 5. Sama dengan 10 per 5. 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2. Nah, yang ketiga, tentukan simpangan baku dari data tersebut. Karena simpangan baku merupakan kuadrat dari varian, maka dapat ditulis sebagai berikut. S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar 2, sama dengan 1,4. Maka, varian dari data di atas adalah 2, dan simpangan baku dari data di atas adalah 1,4. Oke, next ke contoh soal selanjutnya ya. Halo semuanya, jadi saya akan menjelaskan contoh soal analisa data kelompok yang kami kutip dari data Kemenkes tahun 2020 sampai 2024 tentang stunting yang terjadi pada masyarakat di Indonesia. Kami memperoleh nilai 0 sampai 4, 5 sampai 9, 10 sampai 14, 15 sampai 19, 20 sampai 24, dan frekuensi 50, 45, 55, 60, dan juga 40. Sedangkan XI-nya kami memperoleh 2, 7, 12, 17, dan juga 22. Dan FI dikali XI kami memperoleh 100, 315, 660, 1020, dan juga 880. Sedangkan XI dikurang mean atau rata-rata kami memperoleh 10, minus 5, 0, 5, dan juga 10. Sedangkan dalam kurung XI dikurang mean kuadrat adalah 100, 25, 0, 25, dan juga 100. Dan yang terakhir kami memperoleh nilai FI dalam kurung X dikurang mean kuadrat sama dengan 5000, 1125, 0, 1500, dan juga 4000. Nah, di sini ada soal tentukan varian dan simpangan baku dari data tersebut. Dari sini kita sudah memperoleh semua tabel dan semua nilai-nilai yang kita perlukan. Langsung saja kita masukkan rumus S kuadrat, yaitu rumus varian sama dengan sigma FI dalam kurung XI dikurang mean kuadrat per N sama dengan 1 per 250 dikali dalam kurung 11.625 yang menghasilkan 46,5. Maka simpangan bakunya sebagai berikut. Dapat ditulis seperti ini karena simpangan baku merupakan kuadrat dari varian, yaitu S sama dengan kuadrat 46,5 sama dengan 6,8. Maka varian dari data di atas adalah 46,5 dan simpangan baku dari data di atas adalah 6,8. Contoh soal analisa data tunggal. Berikut adalah data kecenderungan pertumbuhan tinggi beranak usia 5 sampai 18 tahun di Indonesia pada tahun 1940 sampai 2010 oleh ResearchGate, yakni 105 cm, 106, 107, 108, 109, 110, 111, dan juga 112. Hitunglah varian dan simpangan baku dari data tersebut. Langkah pertama adalah kita harus menghitung rata-rata atau mean tersebut dengan cara menjumlahkan semua data lalu dibagi dengan jumlah data tersebut, seperti dalam kurung 105 ditambah 106 dan seterusnya per 8 yang menghasilkan 868 per 8 sama dengan 108,5. Lalu langkah kedua kita akan memasukkan rumus data tunggal ragamnya, yakni sigma sama dengan mengurangi setiap nilai data dengan nilai rata-rata atau mean lalu dikuadratkan, seperti dalam kurung 105 dikurang 108,5 kuadrat dan seterusnya per 8. Lalu menghasilkan nilai 12,25 ditambah 6,25 dan seterusnya per 8 yang menghasilkan nilai 42,8 dan hasilnya 5,25. Lalu, langkah ketiga menentukan simpangan baku dari data tersebut.
yakni S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar 5,25 yang menghasilkan 2,29. Maka varian dari data di atas adalah 5,25 dan simpangan baku dari data di atas adalah 2,29. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan ialah varian dan simpangan baku adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan seberapa jauh data bervariasi dari rata-rata. Varian menggambarkan penyebaran dalam satuan kuadrat, sedangkan simpangan baku mengembalikannya ke satuan asli data. Dengan memahami rumus dan penerapan pada data tunggal maupun kelompok, kita dapat menganalisis distribusi data secara lebih akurat, termasuk dalam studi kasus nyata seperti data statistik dari BPS. Oke, itu dia tadi penjelasan dari kami tentang varian dan simpangan baku. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kita semua memahami materi ini dengan lebih mudah. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dan jangan lupa, statistik itu seru kalau kita paham. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.